Klasifikasi dan jenis barang terbagi menjadi 4. Yang pertama, barang publik atau public good, terdiri dari sifat barang publik dan pasar barang publik. Yang kedua, barang swasta atau private good, terdiri dari sifat barang swasta dan pasar barang swasta. Yang ketiga, ada sumber daya milik bersama. Dan yang keempat, barang hasil monopoli alamiah. Yang pertama, pengertian dari barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik juga disebut sebagai barang kolektif. Bedanya, barang publik digunakan oleh masyarakat secara umum atau keseluruhan, sementara barang kolektif dimiliki satu bagian dari masyarakat dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut. Barang publik murni. Barang publik murni menjadi subjek dari sebagian besar analisis ekonomi barang publik. Dalam beberapa hal, barang publik murni adalah abstraksi yang diadopsi untuk memberikan akses benchmark terhadap yang lain yang dapat dinilai. Barang publik murni memiliki dua sifat, yaitu non-exclusion dan non-rival. Barang publik tidak murni. Barang tidak murni menempati daerah yang luas antara barang publik murni dan barang swasta murni. Barang publik akhirnya cenderung menderita kemacetan ketika penggunaan cukup besar. Contohnya jalan. Kemacetan menghasilkan pengurangan dalam pengembalian barang publik kepada setiap pengguna sebagai akibat meningkatnya penggunaan pasokan yang diiringi oleh peningkatan rumah tangga. Barang publik tersebut disebut barang publik tidak murni. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sifat barang publik. Barang publik memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan barang lain. Sifat barang publik barang yaitu yang pertama, tanpa pengecualian atau non-exclusion. Yang kedua, tanpa persaingan atau non-rival. Nah, jadi langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu tanpa pengecualian atau non-exclusion. Salah satu sifat yang membedakan barang publik dengan barang lain adalah apakah orang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut atau tidak. Bagi kebanyakan barang pribadi, pengecualian tentu saja sangat dimungkinkan. Pertahanan nasional merupakan contoh standar. Sekali suatu angkatan bersenjata dibentuk, setiap orang di suatu negara tersebut diuntungkan, apakah dia membayar atau tidak. Barang non-eksklusif ini dapat dilawan dengan barang konsumsi pribadi yang eksklusif seperti mobil atau film, di mana pengecualian merupakan suatu masalah sederhana. Mereka yang tidak membayar barang pribadi tersebut tidak menerima jasa yang dijanjikan oleh barang tersebut. Nah, itu berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Nah, adapun salah satu contohnya, masyarakat membayar pajak, kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan atau excludable dalam mengambil manfaat atas barang publik. Nah, yang kedua, tanpa persaingan atau non-rival. Sifat kedua yang menjadi karakter dari barang-barang publik adalah non-rivalitas. Barang-barang non-rivalitas adalah barang di mana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marginal 0. Pada sebagian besar barang, tambahan jumlah konsumsi membutuhkan jumlah biaya produksi marginal. Misalkan tambahan biaya pemirsa pada satu saluran televisi tidak akan menambah biaya meskipun tindakan ini menyebabkan terjadinya tambahan konsumsi. Konsumsi oleh tambahan pengguna dari barang semacam itu adalah non-rivalitas atau non-persaingan, sehingga tambahan konsumsi tersebut membutuhkan biaya marginal sosial dari produksi sebesar 0. Konsumsi tersebut tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengkonsumsi. Nah, berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi suatu barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Nah, adapun contoh dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Pasar barang publik. Apa itu barang publik?
Barang-barang publik adalah barang atau jasa yang sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar. Barang atau jasa ini tidak boleh tidak disediakan bagi orang sebagai suatu keseluruhan dan bukannya disediakan bagi orang tertentu secara individu. Contohnya adalah angkutan bersenjata. Semua orang dapat memperoleh perlindungan dan rasa aman tanpa membedakan orang tersebut membayar atau tidak. Free riders dalam penyediaan barang publik. Free riders ini adalah mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu. Sementara sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk mengadakan barang publik tersebut. Contohnya ialah kerja bakti membangun jalan desa. Free riders dalam contoh ini adalah orang yang tidak ikut kerja bakti tetapi ikut menggunakan jalan desa tersebut. Selanjutnya yaitu materi mengenai barang swasta. Barang swasta atau private merupakan barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, yang mana dalam hal ini mekanisme harga menjadi titik temu antara produsen dan konsumen. Contohnya bisa disamakan dengan ketika ada seseorang yang meminum kopi miliknya, maka orang lain tidak dapat melakukan hal serupa. Selanjutnya yaitu mengenai sifat barang swasta. Yang pertama, adanya persaingan atau rival. Ketika konsumsi yang dilakukan oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Sifat barang swasta yang kedua yaitu adanya pengecualian atau exclusion. Jadi tingkat konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan. Persyaratan dalam hal ini yaitu price atau harga. Sifat barang swasta yang ketiga yaitu adanya kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan artinya adanya keterbatasan dalam jumlah produksi barang. Barang private biasanya memang diadakan untuk meningkatkan profit atau laba dari produsen. Karena sifat-sifatnya tadi, barang private dapat menjaga efisiensi pasar dalam pengadaannya. Efisiensi inilah yang menarik minat sektor swasta dan menimbulkan pemahaman atau stigma bahwa private adalah barang yang diproduksi oleh sektor swasta. Baiklah, materi selanjutnya adalah pasar barang swasta. Barang swasta diadakan untuk mencari profit. Barang swasta dapat menjaga efisiensi pasar, dan barang swasta bersifat rivalry. Kurva pasar barang swasta. Skala permintaan konsumen A ditunjukkan oleh kurva permintaan DA dan konsumen B dengan skala permintaan DB. Kurva permintaan pasar adalah DA plus B. Konsumen A akan mengkonsumsi sebanyak 0F dan konsumen B akan mengkonsumsi sebanyak 0G, di mana 0H sama dengan 0F ditambah 0G yaitu jumlah yang diperjualbelikan. Sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama atau common resource adalah barang yang tidak excludable namun rival. Contohnya ikan laut. Tidak ada yang melarang menangkap ikan di laut atau meminta bayaran kepada nelayan atas ikan-ikan yang mereka tangkap. Namun yang terjadi adalah jumlah ikan di laut berkurang sehingga kesempatan orang lain melakukan hal yang sama menjadi berkurang. Barang hasil dari monopoli alamiah. Ada pula barang yang excludable namun tidak memiliki rival. Barang seperti ini muncul dalam situasi monopoli ilmiah, yaitu produksi yang dikuasai oleh satu perusahaan. Contohnya, jasa pemadam kebakaran. Bisa saja petugas pemadam kebakaran membiarkan sebuah rumah terbakar. Namun, jasa perlindungan ini tidak bersifat rival karena kebakaran rumah tidak terjadi setiap saat dan setiap rumah memiliki perlindungan yang sama.